Oke lur, jolali sakrek dan pencet tombol lonceng ben ora ketinggalan konten-konten sing menarik iki. Selamat pagi rekan-rekan kita semuanya. Pada pagi hari ini saya bersama teman-teman semuanya dari rombongan Gereja Muslim. Ini kami sedang berada di Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur. Nah, pada kegiatan pagi hari ini kita semuanya akan jalan ke makam Walimah yang ada di Gresik, yaitu Abu Bakar bin Muhammad Asegaf. Nah, ikuti dan simak kami mengulas lebih lanjut terkait sosok Abu Bakar. Al-Habib Al-Qutub Abu Bakar bin Muhammad Asegaf lahir di kota Besuki, Jawa Timur pada tahun 1285 Hijriah. Semenjak kecil, beliau sudah ditinggal oleh ayahnya yang wafat di kota Kabupaten Gresik. Pada tahun 1293 Hijriah, Habib Abu Bakar kemudian berangkat ke Hadramaut karena memenuhi permintaan nenek beliau, yakni Syekhah Fatimah binti Abdullah Alan. Beliau berangkat ke sana ditemani dengan Al-Mukarram Muhammad Bazmul. Sesampainya di sana, beliau disambut oleh paman sekaligus juga gurunya, yaitu Abdullah bin Umar Asegaf beserta keluarga. Kemudian beliau tinggal di kediaman Al-Arif Billah Al-Habib Syekh bin Umar bin Sagaf Asegaf. Yang beliau lakukan semasa hayatnya adalah mengajak manusia kepada kebesaran ilahi, sampai pada suatu saat di mana Allah memanggilnya. Di saat terakhir dari akhir hayatnya,
beliau melakukan puasa selama 15 hari dan setelah itu beliau pun menghadap keharibaan ilahi. Beliau wafat pada tahun 1376 Hijriah pada usia 91 tahun. Jasad beliau disemayamkan di sebelah Masjid Jami Kabupaten Gresik. Garis keturunan beliau yang suci ini terus bersambung kepada ulama dari sesamanya hingga bermuara kepada pemuka orang-orang terdahulu, sekarang dan yang akan datang, seorang kekasih nan mulia yakni Baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pendidikan di Hadramaut yakni di kota Sewun, beliau belajar ilmu fikih dan tasawuf kepada pamannya yaitu Al-Habib Abdullah bin Umar As-Segaf. Hiduplah beliau di bawah bimbingan gurunya itu. Bahkan beliau dibiasakan oleh gurunya untuk bangun malam dan sholat tahajud meskipun usianya beliau masih kecil. Selain berguru kepada pamannya, beliau juga mengambil ilmu dari para ulama besar yang ada di sana. Silsilah keilmuan beliau sewaktu belajar di Hadramaut antara lain Al-Habib Al-Qutub Ali bin Muhammad Al-Habsyi, Al-Habib Muhammad bin Ali As-Segaf, Al-Habib Idrus bin Umar Al-Habsyi, Al-Habib Ahmad bin Hasan Alatas, Al-Habib Al-Imam Abdurrahman bin Muhammad Al-Masyhur, seorang mufti di Hadramaut kala itu, serta Al-Habib Syekh bin Idrus Al-Idrus. Setelah menuntut ilmu di sana, pada tahun 1302 Hijriah, beliau pun akhirnya kembali ke Pulau Jawa bersama Habib Alwi bin Sagaf As-Segaf dan menuju kota Besuki. Disinilah beliau mulai mensyiarkan dakwah Islamiyah di kalangan masyarakat. Kemudian pada tahun 1305 Hijriah, di saat usia beliau masih 20 tahun, beliau pindah menuju kota Gresik. Di Pulau Jawa, beliau pun masih aktif mengambil ilmu dan manfaat dari ulama-ulama yang menjadikan pamerkarya silsilah keilmuan beliau, antara lain Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas, Habib Empang Bogor, Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad yang telah wafat di Jombang, Habib Ahmad bin Abdullah bin Thalib Alatas di Pekalongan, Al-Habib Al-Qutub Abu Bakar bin Umar bin Yahya Surabaya, Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi Surabaya, dan Al-Habib Muhammad bin Ahmad Al-Muhdor yang wafat di Surabaya. Al-Habib Al-Qutub Ali bin Muhammad Al-Habsyi sungguh telah melihat tanda-tanda kebesaran dalam diri Habib Abu Bakar dan akan menjadi seorang yang mempunyai kedudukan yang tinggi. Al-Habib Ali Al-Habsyi berkata kepada salah seorang muridnya, "Lihatlah mereka itu, 3 wali min auliyaillah. Nama mereka sama, keadaan mereka sama, dan kedudukan mereka sama. Yang pertama sudah berada di alam barzah, yaitu Al-Habib Al-Qutub Abu Bakar bin Abdullah Al-Idrus. Yang kedua, engkau sudah pernah melihatnya pada saat engkau masih kecil, yaitu Al-Habib Al-Qutub Abu Bakar bin Abdullah Alatas. Dan yang ketiga, engkau akan melihatnya di akhir umurmu." Ketika usia murid tersebut sudah menginjak usia senja, ia bermimpi melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam 5 kali dalam waktu 5 malam berturut-turut. Dalam mimpinya itu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepadanya, "Terdapat kebenaran bagi yang melihatku di setiap kali melihat. Kami telah hadapkan kepadamu cucu yang soleh, yaitu Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf. Perhatikanlah ia." Murid tersebut sebelumnya belum pernah melihat Habib Abu Bakar kecuali di mimpinya itu. Setelah itu, ingatlah ia dengan perkataan gurunya, yakni Al-Habib Ali Al-Habsyi yang dulu pernah berkata padanya, "Lihatlah mereka itu, 3 wali min auliyaillah." Tidak lama setelah kejadian mimpinya itu, ia pun meninggal dunia. Persis sebagaimana yang telah diisyaratkan oleh Al-Habib Ali bahwa ia akan melihat Habib Abu Bakar di akhir umurnya.
Pada suatu hari, di saat menunaikan sholat Jumat, datanglah ilhamat robbaniyah kepada diri beliau untuk beruzlah dan mengasingkan diri dari keramaian duniawi dan godaannya, menghadap kebesaran ilahiyah, bertawajuh kepada Sang Pencipta alam, dan menyebut keagungan namanya di dalam keheningan. Hal tersebut beliau lakukan dengan penuh kesabaran dan ketabahan. Waktu pun berjalan, hingga tak terasa sudah 15 tahun lamanya. Beliau pun akhirnya mendapatkan izin untuk keluar dari uzlahnya melalui isyarat dari guru beliau, yaitu Al-Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi. Berkatalah beliau Al-Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi, "Kami memohon dan bertawajuh kepada Allah selama 3 malam berturut-turut untuk mengeluarkan Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf dari uzlahnya." Setelah keluar dari uzlahnya, beliau ditemani dengan Al-Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi berziarah kepada Al-Imam Al-Habib Alwi bin Muhammad Hashim As-Segaf. Sehabis ziarah, beliau dengan gurunya itu pun langsung menuju ke kota Surabaya dan singgah di kediaman Al-Habib Abdullah bin Umar As-Segaf. Masyarakat Surabaya pun berbondong-bondong menyambut kedatangan beliau di rumah tersebut. Tak lama kemudian, Al-Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi berkata kepada khalayak yang ada di sana seraya menunjuk kepada Habib Abu Bakar, "Beliau adalah suatu hasanah daripada hasanah keluarga Ba'alawi. Kami membukakannya untuk kemanfaatan manusia, baik yang khusus maupun yang umum." Semenjak saat itu, Habib Abu Bakar pun mulai membuka majelis taklim dan zikir di kediamannya, yakni di Kabupaten Gresik. Masyarakat pun menyambut dakwah tersebut, dakwah beliau dengan penuh antusias. Dakwah beliau tersebar luas, dakwah yang penuh ilmu dan ikhlas, semata-mata mencari ridha Allah. Dalam majelisnya, beliau setidaknya telah menghatamkan kitab Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali sebanyak 40 kali. Dan merupakan kebiasaan beliau setiap kali dihatamkannya pembacaan kitab tersebut, beliau mengundang jamuan kepada masyarakat luas. Beliau adalah seorang yang ghirrahnya begitu tinggi dalam mengikuti jalan, atribut, dan akhlak keluarga dan salafnya Sa'adah Bani Alawi. Majelis beliau senantiasa penuh dengan muzakarah dan irsyad menuju jalan para pendahulunya. Majelis beliau tak pernah kosong dari pembacaan kitab-kitab mereka. Inilah perhatian beliau untuk tetap menjaga thariqah salafnya dan berusaha berjalan di atas qodaman ala qodamim bijiddin auza'i. Adapun makom atau kedudukan Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf, beliau telah mencapai tingkat siddiqiyah kubro. Hal itu telah diakui oleh legitimasi dari mereka yang hidup sezaman dengan beliau. Berikut ini beberapa komentar dari mereka. Yang pertama dari Al-Imam Al-Habib Muhammad bin Ahmad Al-Muhdhar. Beliau berkata, "Demi fajar dan malam yang 10 dan yang genap dan yang ganjil, sungguh Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf adalah mutiara keluarga Segaf yang terus menggelinding, bahkan membumbung tinggi menyusul makom-makom para aslafnya." Al-Habib Alwi bin Muhammad Al-Haddad pun berkata, "Sesungguhnya Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf adalah seorang Qutb Al-Ghaus, juga sebagai tempat turunnya pandangan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala." Al-Arif Billah Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi pernah berkata di rumah Al-Habib Abu Bakar As-Segaf dikala beliau membubuhkan tali ukhuwah antara beliau dengan Habib Abu Bakar As-Segaf. Pertemuan yang diwarnai dengan derai air mata. Habib Ali berkata kepada para hadirin ketika itu, "Lihatlah kepada saudaraku fillah Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf. Lihatlah ia." Maka melihat kepadanya termasuk ibadah, Masya Allah.
Al-Habib Husain bin Muhammad Al-Haddad pun berkata, sesungguhnya Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf adalah seorang khalifah. Beliau adalah penguasa saat ini. Beliau telah berada pada maqam asyuhud yang mampu menyaksikan, mengetahui hakikat dari segala sesuatu. Beliau berhak untuk dikatakan, dia hanyalah seorang hamba yang kami berikan kepadanya sebagai nikmat. Terima kasih, semoga kita mendapatkan keberkahan dari beliau. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Tadi sedikit ulasan biografi dari Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf. Semoga kita semua setelah mengetahui biografi beliau mendapatkan berkah dari beliau, dan kita semuanya dilancarkan setiap aktivitas kita, dan tentunya dipupuk untuk rasa kecintaan kita kepada para ulama, para habaib. Cukup sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.